uang yang kita pakai dulu tuh kayak gini. Ini koin Cina, ini dari Cina. Ketemunya di mana? Ini dari Cina, ini di Mojokerto ini ketemunya. Ini di Jawa Timur ya masih sama. Banyak kan ketemu di Mojokerto kalau ini. Ini dari zaman dinasti Yuan. Ini dari zaman transisi dari Singosari ke Majapahit. Ini dari zaman kerajaan Kahuripan atau Jenggala. Ini udah tua ini, paling lebih tua lagi. Ini dari zaman Majapahit yang kanan. Berarti walaupun ada barter nih masih pakai uang juga ya Mas? Barter mah udah nggak kepake lagi sejak ada uang. Ini namanya celengan sih. Ini celengan. Celengan ini. Celengan orang gendut sama celengan babi ya. Ini contoh figur binatang ini buat hiasan-hiasannya atau dekorasi atau buat dijual-jual. Ini lonceng Doraemon. Ini buat hewan ternak ini. Ini buat digantung di hewan-hewan ini. Pakai sapi gitu ya? Ya, sapi, kerbau, kambing. Nah, ini kendi buat minum. Jadi zaman Islam. Kita nampilin yang zaman Islam di sini tuh kita hasil karya seninya. Ini contohnya adalah kaligrafi Serabat. Kaligrafi Serabat ini yang kita pajang di sini tuh diukir di Cirebon. Ini dari Cirebon ini. Diukirnya tahun 1309 Hijriah. Ini ada tertulisnya di sini 1309 Hijriah. Ini kapal layar ini bentuknya ini basmalah. Kalau dibaca ini Bismillah. Ini Bismillah ini kapal layarnya ini. Zamannya Sunan siapa itu Mas? Di Cirebon kan udah nggak ada. Pas itu tahun 1309 Kasepuhan udah nggak ada ya. Ini juga ini kalimat syahadat yang sebelah kanan bawah ini kalimat syahadat. Ini kalimat syahadat. Ini nama Rasul. Nama Rasul sama nama ulama. Nah, sastra. Karya sastra. Ini bukan Al-Quran loh. Oh, dari ini bukan Al-Quran. Al-Quran ini. Ini bukan Al-Quran ini namanya Tajus Salatin. Tajus Salatin ini adalah buku panduan bagi calon raja. Jadi sebelum raja naik tahta wajib khatam buku ini dulu. Ini ditulisnya bukan dalam bahasa Arab ini. Maksudnya? Ini Pak Arapegon ini. Baca deh bahasa Jawa itu. Oh iya. Masih. Baca itu Arapegon itu bahasa Jawa ya. Arapegon. Nah, ini. Oh ini baru Al-Quran. Sudah lawas sekali Mas ya? Udah tua ini, udah hampir 200 tahun ini. Tulis tangan ini. Ini apa nih Mas? Ini replika makam Sunan Bayat di Klaten. Ini sajadah kayak gini. Salat kita dulu pakai ini. Ini dari bahan apa sih ini? Anyaman ini. Anyaman dia. Anyaman ini. Kita dulu sajadah kalau sholat makanya sajadah Haryangan. Selain buat ibadah kita juga ada hasil kesenian. Misalnya ini dakon. Oh yang main ini ya? Ini ya congklak dakon. Terus ini panel wayang ini buat hiasan ini. Buat hiasan. Ini ceritanya wayang ini Pandawa dan Kurawa lagi main dadu. Bukan main gaplek ya, main dadu ini. Tapi di masa Islam ini, tapi masih pakai wayang yang dari cerita Hindu India itu. Jadi ada akulturasi antara Islam dan Hindu. Ini bana buat kasih jalan lah kembangnya. Di situ ini komoditas dagang. Ini contohnya teko porselen dari Eropa, ini dari Arab ini. Ini surat Al-Ikhlas ini. Mangkoknya surat Al-Ikhlas, basmalahnya di kanan bawah. Nah, contohnya uang yang dipakai nih, uang VOC yang kanan, uang yang kiri dari Yaman itu.
Ditemuin di mana nih, Mas? Ya. Ditemuin di mana? Koleksi asli dari museum dari awal ini. Batik kan pastinya, dan juga kita nampilin berbagai macam motif batik dan juga cara pembuatan batiknya. Ini yang pertama ada batik tulis yang paling tradisional canting ini. Ini malamnya nanti dilelehkan di tungku kecil ini. Nanti kalau udah meleleh nanti diambil pakai canting, baru dituliskan, digambarkan di atas kain. Selain ditulis kita juga ada cap. Ini batik cap, ini yang buatan kita. Diukir dari bahan kayu. Bikin cap yang nomor 8 ini tuh buat alasnya biar nggak lenceng. Dibuat dari apa itu, Mas? Kayu. Ya kalau ini serabut. Tapi untuk pola-pola yang jauh lebih detail lagi kita pesan dari Inggris. Ini kita pesan dari Inggris buat bikin cap-cap batik yang bisa jauh lebih mendetail kayak gini contohnya. Karena kita dulu cuma bisa bikin sebatas sampai kayak gitu aja. Kalau mau yang jauh lebih mendetail lagi ya harus pesan dari luar negeri. Itu dari Inggris mesennya. Ini ada contoh-contoh batik tulis juga ini. Ini batik tulis nih. Ini batik tulis. Ini ada babon angkem, ada enam gedeg, ada niting Nogosari. Wayang kulit ini tuh bentuk paling tua, bentuk paling pertama dari wayang. Dan kalau di tracing lebih jauh lagi, wayang itu tuh udah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Jadi dari zaman prasejarah kita itu udah mengenal wayang. Dari sebelum Hindu masuk tuh kita udah tahu ada wayang. Kita udah main wayang. Jadi kita contohnya ini ada wayang Bedo. Ini wayang Bedo ini tuh menceritakan tentang kisah-kisah dari zaman Majapahit. Gak cuma itu, tapi kita ada wayang Islam juga. Ini wayang Islam nih, wayang Sadat. Wayang Islam ini menceritakan kisah tentang Wali Songo. Ini Wali Songo ini. Tokoh-tokohnya Wali Songo. Ini menceritakan tentang kisah penyebaran Islam di Pulau Jawa. Ada Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Ampel sama Sunan Bonang. Belum full team sih. Gak cuma ada wayang Islam, wayang Kristen pun kita ada. Wayang Kristen, wayang Wahyu. Wayang Wahyu ini menceritakan tentang kisah-kisah dari kitab Injil. Ini diciptakan oleh seorang pendeta dari Solo tahun 1960. Jadi hitungannya masih baru, tapi ini salah satu bentuk penggabungan antara agama Kristen dan budaya Jawa. Ada juga yang buat anak-anak. Ini buat anak-anak nih. Kancil. Wayang kancil. Ini sudah lama juga. Enggak, ini masih baru juga kok ini. Relatif baru hitungannya kalau kancil itu. Nah, itu yang gampangnya itu 3D lah. 3D. Wayang kulit itu kan masih flat kan. Kayak gini contohnya, ini transisi dari wayang kulit ke wayang golek. Bahannya kayu tapi masih 2 dimensi. Nah, ini wayang golek. Ini wayang golek menak dari Jogja, ini baru yang 3D, yang 3 dimensi. Ini wayang golek menak ini tuh ceritanya bukan cerita Jawa. Bukan. Ini dari Timur Tengah, ini dari Arab ini. Ini orang-orang Arab. Ini orang-orang Arab semua. Nggak ada orang Jawa. Ini orang Arab semua. Wayang menak itu nggak ada orang Jawa, orang Arab semua.